Shalom, kita bertemu kembali Bapak Ibu Saudara di minggu keempat ini tanggal 26 April. Dan kita sudah diberkati Tuhan pada bagian pertama minggu lalu di 19 April bahwa dengan 3 poin yang dilakukan Sakeus itu sangat memberkati kita semua. Saya yakin dan percaya. Maka di minggu ini tanggal 26 April, minggu keempat ini, percayalah Tuhan akan semakin memberkati kita yang haus dan lapar untuk mendengar kebenarannya. Karena firman Allah berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar, karena mereka akan dikenyangkan, dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Itu sebabnya saya percaya, setiap kita rindu untuk menantikan bagaimana kelanjutannya, apa yang membuat Sakeus bisa mengalami terobosan, sukses di mata Tuhan. Mari kita akan belajar kembali di minggu keempat ini. Ada poin-poin yang sangat penting, yang sangat akan memberkati kita. Tundukkan kepala, saya mengundang kita untuk berdoa sebelum kita mendengar firman-Nya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, ini hari di mana kami melihat anugerah Tuhan melimpah buat kami. Karena kami tahu Tuhan selalu bersama kami, tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan selalu menyatakan yang terbaik. Meskipun masalah di depan kami terlalu besar, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak akan pernah kurang untuk menangani masalah kami. Makin melimpah-limpah. Sebab itu Tuhan, kebenaran-Mu yang akan memberikan kami kekuatan, kesembuhan, kemenangan, kemerdekaan. Itu sebabnya kami buka hati kami lebar-lebar. Roh Kudus mengurapi tiap kami. Supaya kebenaran itu Tuhan membuat kami bertumbuh dan semakin hidup di dalam kehendak Tuhan saja. Urapan-Mu turun atas umat-Mu. Sehingga setiap telinga pendengaran mereka diurapi oleh Tuhan. Mengerti kebenaran Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan dengan segala hikmat urapan Tuhan. Sehingga dengan singkat, jelas, dan umat-Mu diberkati Tuhan. Kami siap, berbicaralah Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh Sakeus? Mari kita melihat saudara. Ayatnya yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ini namanya mereka udah ketemu dalam satu frekuensi, dalam satu posisi yang benar, yang pas. Tuhan melihat ke atas. Ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, Tuhan bilang sama Sakeus, Sakeus, segeralah turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, yang dilakukan Sakeus adalah dia harus masuk di dalam levelnya Tuhan. Ini yang dikerjakan oleh Sakeus. Artinya apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Kalau engkau sudah dengar khotbah hari ini, firman Tuhan, saudara juga harus masuk di dalam levelnya Tuhan. Levelnya Tuhan seperti apa? Rupanya pada waktu itu Sakeus ada di atas pohon. Tuhan ada di bawah. Dan Tuhan bilang, kan engkau mau ketemu dengan aku, engkau yang harus turun. Bukan aku yang harus naik. Saudara perhatikan di sini, bahwa Tuhan mau kita satu level dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara mesti turun dari posisimu, di tempat engkau ketinggianmu. Itu bicara seringkali kita, kesombongan kita, status kita, jabatan kita, kehebatan kita, yang kita anggap itu sesuatu yang nyaman selama ini, yang kita anggap itu sesuatu yang sangat berharga. Ternyata kalau engkau mau ketemu dengan Tuhan, itu nggak berguna Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu suka di tengah-tengah orang yang rendah hati. Oh, Tuhan suka berdiam di tengah-tengah orang yang hancur dan remuk hati, kata Mazmur. Saudara, artinya apa? Engkau harus turunkan egomu, kesombonganmu, engkau harus bertobat, ketinggian hatimu. Bahkan segala satu status sosialmu, saudara, engkau harus jauhkan itu. Bahwa kalau engkau mau ketemu dengan Tuhan, datang dengan kerendahan hati. Belajar seperti Yesus. Karena dia adalah humble. Dia rendah hati. Bukankah dia berkata kepadaku, belajarlah kepadaku, pikul aku, karena aku rendah hati. Dan engkau akan mengalami kelegaan. Belajar, saudara. Artinya, saudara, jangan banggakan apapun. Jangan hidup dalam kesombongan. Saya melihat banyak orang akhir zaman ini menggenapi firman Tuhan. Menyombongkan diri, menyombongkan semuanya.
Bahkan membanggakan hal-hal yang sifatnya tidak akan masuk surga, saudara. Kekayaan, apa saja. Padahal itu kalau kita nanti ketemu sama Tuhan, itu nggak ada artinya. Firman Tuhan katakan, apa artinya engkau memiliki segala dunia ini? Kalau kau tanpa Tuhan jiwamu binasa. Yang terpenting adalah, bukan berarti harta itu nggak penting. Penting, saudara. Tapi saya memberitahu, jangan itu yang menjadi sesuatu andalanmu hari ini. Turunkan levelmu, ketemu dengan Tuhan. Rendahkan hatimu. Belajar seperti Sakeus. Karena saya melihat ada orang melayani tapi hatinya masih sombong. Ada orang ikut Tuhan tapi masih sombong. Sombongnya gimana? Dia bangga lagi. Saya udah 20 tahun bertobat. Saya udah 30 tahun melayani Tuhan. Tapi seringkali belum melakukan firman. Seringkali banyak menyakiti hati Tuhan. Itu orang yang sombong, saudara. Kadang-kala saya pernah ditanya sama seorang waktu saya khotbah. Pernah ada hamba Tuhan. Pak, Bapak sudah berapa lama melayani? Bapak sekolah Alkitabnya di mana? Tahun berapa Bapak terjun pelayanan? Saya bilang, dalam hati maksudnya apa? Akhirnya dia kira, ya mungkin karena penampilan saya dikira saya orang baru atau gimana, ya sudah. Saya bilang saja. Tapi sebelum saya bilang, saya tanya dia. Anda sebaliknya mulai kapan melayani? Saudara, bukan untuk bersaing, tapi saya ingin tahu maksudnya apa, motivasinya apa. Oh, ternyata dia punya kebanggaan. Dia bilang, saya sudah 20 tahun Pak melayani. Saya sudah ini. Lalu saya cerita. Saya melayani Tuhan tuh dari sejak muda. Tahun 80 saya udah terjun melayani Tuhan. Di daerah-daerah. Saya pernah church planting. Tapi itu buat apa saya bilang. Itu cuma buat pengalaman hidup saya. Proses saya. Untuk saya sampai boleh ada hari ini. Itu karena saya mesti lewati waktu-waktu yang lalu. Saudara, itu kesombongan sebenarnya. Saya tahu. Saya tidak pernah banggakan. Saya kalau diundang orang. Orang bertanya, Pak gelarnya, saya bilang gak usah. Pakai aja Pastor Antoni Kindangen. Udah cukup. Gelarnya apa-apa semua Pak Background. Saya bilang gak perlulah. Nama Yesus yang harus ditinggikan. Bukan nama kita. Saudara lihat Sakeus. Sakeus seperti orang kaya. Dia punya jabatan, dia punya posisi. Tapi dia turun. Dia mau bertemu dengan Tuhan. Hari ini saudara, Tuhan mau kalau rumahmu penuh keberkatan, penuh keselamatan, penuh terobosan. Penuh kemuliaan Tuhan. Turunkan hatimu, rendahkan hatimu saudara. Buang segala ego dan dosamu. Buang segala hal yang tidak berkenan. Jumpai Tuhan. Jumpai Tuhan. Seperti Daud berkata, aku seperti rusa yang rindu akan mata air. Temui Tuhan dengan kehausanmu. Maka engkau akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Yang berikutnya kita belajar. Apa yang dilakukan oleh Sakeus. Saudara, perhatikan saudara. Apa yang dilakukan oleh Sakeus. Mari kita lihat. Yang kelima adalah di dalam ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun. Kalimatnya berkata, dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini yang hebat saudara. Dia sudah turunkan dirinya. Dia sudah turun dari posisinya. Dia sudah merendahkan diri. Dan yang lebih hebat, dia ketemu Tuhan dengan sukacita. Ayo, kita ada di rumah, ibadah masing-masing. Harus dengan sukacita. Kita sedang di gereja, kita sedang memuji Tuhan, harus dengan sukacita. Saya melihat kadang-kala ada anak Tuhan datang ke gereja, mukanya kayak ketekuk. Ada persoalan yang berat, seolah-olah itu lebih berat daripada Yesus, padahal Yesus penuh kuasa. Bukankah kalau kita ketemu Tuhan, kita penuh sukacita? Saya pernah naik satu Grab, pengemudinya bilang gini, Pak, ternyata kenal dengan teman saya, kenal dengan mama rohani saya, mama angkat saya. Ya cerita, saya bilang, oh saya tahu semua, pendeta saya tahu, teman saya. Ibu itu adalah mama rohani saya bilang. Waktu saya pelayanan di Jakarta tahun 80. Terus dia bilang, iya, itu Ibu Konsan itu orang yang suka menyembah Tuhan. Saya sebut aja saudara, karena mama rohani, mama angkat saya. Dia menyembah Tuhan, dan hari itu dia dipakai Tuhan. Orang ini ngalami lawatan, super Grab, driver Grab ini. Lalu dia bilang, sebenarnya saya punya pergumulan. Waktu itu saya ingin cari kerja, saya udah di Jakarta, tapi belum dapat kerja. Saya punya pergumulan berat. Tapi waktu saya di jamaah Tuhan, itu lupa. Kayaknya udah gak ada lagi pikiran mau kerja. Saya nangis jadi-jadi. Saya bisa berjam-jam air mata keluar. Pulang itu plong hati saya. Saya gak pikir yang lain-lain lagi. Penuh sukacita saudara. Kalau engkau ketemu Tuhan seperti ada sukacita yang luar biasa. Bukankah sukacita daripada Tuhan kekuatan bagi hidupmu. Kekuatan untuk menghadapi suasana COVID-19. Kekuatan untuk menghadapi suasana yang hari-hari ini sedang mengejala terjadi mendunia. Saudara, tengah-tengah persoalan yang berat sekalipun. Sukacita melebihi segala-galanya.
Saudara yang kekasih, bagaimana caranya? Ayo sambut Tuhan, jangan dengan keterpaksaan. Sambut Tuhan, saudara, di ibadah minggu, di ibadah di rumah saja, di ibadah di mana engkau datang sama Tuhan. Cari Tuhan, waktu engkau menyembah Tuhan dengan sukacita, waktu engkau baca firman Tuhan dengan sukacita, waktu engkau menyambut Tuhan dalam penyembahanmu dengan sukacita, waktu engkau memuji Tuhan dengan sukacita. Ini rahasianya, saudara. Kalau anak-anak Tuhan seperti ini, saya percaya iblis dikalahkan. Dan engkau akan melihat kemenangan yang hebat terjadi hari ini juga. Dan mujizat bagianmu yang sangat hebat. Dan engkau akan berkata, terima kasih Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Saudara, mari. Saudara bertobatlah, selama ini kita anggap Tuhan seperti biasa. Saya lihat orang ketemu Tuhan kayak mukanya gak ada sukacita. Di hari ini sadarilah, setiap kali engkau datang sama Tuhan, setiap kali engkau menyembah Tuhan, ayo saudara, seperti Sakius, dia penuh sukacita. Dia tidak ada rasa rugi, dia senang ketemu dengan Tuhan. Biarlah hatimu seperti itu, karena Tuhan suka orang yang seperti ini. Dan kita melihat saudara, yang keenam, apa yang dilakukan oleh Sakius sehingga Tuhan begitu mau menumpang di rumahnya. Ayat yang ke-8. Saudara, saya akan bacakan buat kita. Tetapi Sakius berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya belajar di sini. Saya tanya Tuhan maksudnya apa. Tuhan bilang begini. Engkau tahu gak hambaku? Sekarang banyak orang datang kepadaku. Orang berharap ingin diberkati. Orang berharap ingin mengalami keberhasilan. Orang berharap tiba-tiba terjadi sesuatu. Mereka datang dengan penderitaan. Pulang dengan berkat yang melimpah. Itu mental yang tidak baik. Walaupun Tuhan tahu engkau punya kebutuhan. Bukan keinginan yang Tuhan menjawab. Kebutuhanmu. Dan Tuhan berkata jangan pernah engkau khawatir. Kalau burung pipit di udara Tuhan pelihara. Hidupmu lebih lagi. Engkau lebih mulia, lebih berharga. Dari bunga-bunga yang ada di padang. Kata firman Tuhan. Engkau luar biasa. Tetapi hari ini saya melihat banyak orang. Saudaraku datang sama Tuhan mengharapkan sesuatu. Enggak salah. Tetapi kalau itu menjadi tujuan motivasimu mencari Tuhan. Anda sedang memanfaatkan Tuhan. Anda sedang membuat Tuhan seolah-olah seperti jin. Tuhan seolah-olah seperti berhala yang harus memenuhi kebutuhanmu. Saudara belajar daripada Sakius. Sakius bukan orang baru dalam Tuhan. Bukan orang udah bertobat lama saudara. Belum percaya. Tapi hebatnya hatinya luar biasa. Dia tidak pernah berpikir tentang hal-hal bagaimana kalau saya datang sama Tuhan. Biar Tuhan berkati saya supaya saya sudah kaya makin lebih kaya. Supaya saya udah lebih hebat, makin lebih hebat. Tidak, saudara. Dia punya motivasi tulus datang sama Tuhan. Dia hanya mau mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Wow, itu yang luar biasa. Mari kita bertobat karena saya melihat banyak anak-anak Tuhan. Begitu doanya gak dijawab, masalahnya belum terjadi, belum dijawab, belum lihat kuasa Tuhan. Gak mau lagi ke gereja, gak mau lagi datang sama Tuhan, gak mau lagi percaya sama Tuhan. Dan berkata Tuhan, seolah-olah Tuhan itu tidak pernah mau tahu tentang pergumulannya. Hari ini dengar baik kita mesti bertobat kalau kita jadi orang seperti itu. Karena saya melihat banyak orang sudah hanya mau diberkati, hanya mau sukses, hanya mau melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Kalau enggak terjadi mujizat Tuhan, mundur daripada Tuhan. Jangan pernah. Tuhan baik buat kita semua. Dengar khususnya Jemaat Christ Center GIC Surabaya, engkau harus berubah. Hidupmu adalah di dalam engkau mencari Tuhan. Jangan pernah berpikir, saya mesti dapat apa daripada Tuhan. Saudara tahu, sebenarnya prinsip Alkitabiah adalah sejak dari zaman perjanjian lama sampai sekarang. Dulu kalau imam-imam datang sama Tuhan, mereka harus mempersembahkan sesuatu. Paulus juga pernah menyinggung Roma 12. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Artinya kalau engkau datang sama Tuhan, bukan engkau dapat dari Tuhan. Tapi engkau membawa sesuatu kepada Tuhan. Hatimu, hidupmu, jiwamu, penyembahanmu. Saudara, bukan engkau dapat sesuatu. Walaupun Tuhan akan memberikan kepada kita. Tuhan baik. Tapi intinya adalah, ayo saudara. Ini hebat Sakius. Waktu saya belajar ini, Tuhan kasih tahu. Saudara tahu Sakius bukan orang gak butuh harta. Dia orang yang serakah, greedy saudara. Orang yang rakus. Dia ada di pemikirannya pada waktu itu. Kalau perlu orang yang sudah kaya, saya bikin miskin. Orang yang miskin tambah miskin supaya saya jadi kaya. Dia tukang peras, pemungut cukai yang belum bertobat. Dalam tanda kutip artinya. Karena dia bisa korupsi mungkin pada waktu itu. Dia bisa ambil waktu untuk kepentingan dia.
Maka dia bilang, kalau ada orang yang aku pernah peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Wah, hebat sekali. Saudara, kita belajar hari ini. Kalau engkau cari Tuhan, biarlah hatimu, saudara, jangan melekat kepada perkara-perkara harta. Melekatlah kepada hal-hal yang surgawi. Melekatlah kepada perkara-perkara ilahi. Melekatlah kepada Tuhan saja. Kalau engkau melekat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan alirkan kedahsyatannya. Kuasa Roh Kudusnya akan mengalir di tengah-tengah persoalanmu. Akan nyata di tengah-tengah pergumulanmu. Dan engkau akan melihat kemenangan, 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 dan kemenangan. Engkau melihat jalan keluar. Engkau melihat terobosan. Engkau melihat perbuatan Tuhan yang gagah perkasa terjadi di tengah-tengah keluarga dan di rumahmu masing-masing. Itu sebabnya lakukan seperti itu. Dan yang ketujuh yang saya mau sampaikan adalah, saudara, kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari harta milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Apa artinya ini, saudara? Yang terakhir yang kita belajar. Dengar baik. Ini sebelum Tuhan katakan, di rumahmu hari ini terjadi keselamatan. Waktu dia udah ketemu sama Tuhan di jalan, sebelum Tuhan masuk ke rumahnya, Sakeus berpikir, sebelum aku dan Tuhan masuk di rumahku, aku dan Tuhan ada di rumahku, aku harus beres dulu. Aku mesti beres hidupku. Aku mesti beres. Maka dia bilang, kalau ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Setengah hartaku kubagikan. Itu artinya dia mesti bikin pemberesan dulu. Saudara, ini yang menarik. Kenapa? Karena saya beritahu ada banyak orang ikut Tuhan. Seringkali kadang-kala mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Tetapi hatinya gak beres-beres. Hidupnya kadang-kala gak dibereskan. Berjalan dalam kemunafikan. Melayani dengan topeng, dengan kedok, saudara. Dia bisa mengajarkan orang lain. Tapi seringkali firman Tuhan dia tidak lakukan. Tapi hari ini, kalau engkau dengar firman Tuhan, saudara, kerjakan dengan baik. Engkau mungkin sudah ngikut Tuhan 5 tahun, 10 tahun. Atau mungkin udah belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Mari benahi cara kita mengiring Tuhan. Perbaiki, bereskan, saudara. Bereskan. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Matius, kalau engkau hendak memberikan persembahan kepada Tuhan, ke mezbah, tapi di tengah jalan engkau teringat ada sesuatu yang belum beres dengan saudaramu, jangan engkau ke sana, tinggalkan dulu persembahanmu. Engkau mulai bereskan dulu. Kalau sudah selesai, baru engkau kembali mempersembahkan sesuatu. Artinya Tuhan mau ajarkan sama kita. Kalau rumah saudara mau jadi rumah kesukaannya Tuhan, dengar baik-baik, bereskan hidupmu sebelum Tuhan masuk di rumahmu masing-masing. Sebelum Tuhan tiap hari ada di rumahmu masing-masing. Apalagi mungkin kita ada waktu yang lama di rumah masing-masing. Dalam apapun yang kita lakukan. Kalau ada Tuhan, itu rumah sangat indah. Ada penuh dengan mujizat, penuh kemenangan, ada penuh kesembuhan, ada penuh kekuatan di tengah-tengah ketakutan. Ada penuh ketenangan di tengah-tengah kegelisahan. Saudara, ada penuh segala sukacita di tengah-tengah segala tantangan yang luar biasa terjadi. Dan saya percaya, saudara, Tuhan baik buat kita semua. Mari lakukan yang terbaik, Tuhan sangat baik buat kita. Beresin hati kita, ingat, kalau hatimu beres, maka berkat Tuhan akan mengalir di tengah-tengah kita. Percayalah 7 poin itu lakukan di tengah-tengah kita. Dan hari ini itu menjadi fondasi kita mengikut Tuhan. Maka berkat Tuhan melimpah. Dan biarlah kita datang dengarkan firman Tuhan dengan kerendahan hati. Dan kalau engkau ditegur, saudara, engkau masih tersinggung, puji Tuhan. Itu tandanya engkau masih hidup. Dan itu normal manusiawi. Dan satu yang saya minta, saudara, mari kita sama-sama bertobat. Biar firman Tuhan ini mengubah kita. Dan kita menjadi manusia kesukaan Tuhan. Sehingga kalau kita sudah menjadi kesukaan Tuhan, maka Tuhan bilang sama Sakeus, maka di rumah ini sekarang juga terjadi keselamatan. Bukan hanya keselamatan. Sudah perhatikan apa yang Sakeus alami? Ada double portion. Yang pertama adalah keselamatan. Yang kedua Tuhan bilang, engkau juga disebut anak Abraham. Wow, ada berkat Abraham, saudara. Ada berkat yang hebat. Dia nggak pernah pikirkan. Dia malah lepaskan semua berkatnya. Dia nggak melekat sama kekayaan tadi. Ingat nggak? Tapi Tuhan justru lihat karena hatinya begitu tulus. Motivasinya begitu murni. Mau lihat Tuhan dan semuanya. Maka Tuhan bilang, tidak hanya keselamatan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang pelit. Tuhan yang baik. God is so good. Dia akan memberkati kita. Bukan hanya dengan keselamatan. Tetapi berkat-berkat ilahi. Berkat-berkat jasmani. Berkat-berkat apapun yang kau butuhkan. Itu mengalir. Engkau juga akan mengalami berkat-berkat Abraham. Itu sebabnya mari kita mau bersyukur. Datang sama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih.
Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dimanapun umat-Mu berada, bahkan khususnya GSC Jemaat Christ Center. Biarlah hari ini kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, baik hamba yang mengkhotbahkannya, bahkan anak-anak Tuhan yang mendengarkannya, dimanapun berada, biar kami sama-sama bertobat, kami sama-sama diubahkan, kami mendapatkan pelajaran dari Sakius, orang yang belum sungguh-sungguh belum terlalu lama dalam Tuhan, tapi ada banyak nilai-nilai yang baik di mata Tuhan, dan kami juga mau belajar seperti itu Tuhan. Kami percaya hidup kami akan mengalami kemenangan di tengah tantangan ini 2020. Dan setiap minggu, setiap hari kami akan melihat ada pertolongan Tuhan yang dahsyat. Akan ada segala lawatan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah rumah kami. Bahkan rumah kami menjadi rumah favoritnya Tuhan. Seperti Tuhan suka rumahnya Sakius, maka Tuhan suka rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berkat Tuhan melimpah di tengah-tengah kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami hidup menjadi hidup yang baru. Kami punya hati yang baru. Kami punya cara pandang yang baru. Kami punya frekuensi yang baru. Dan kami siap berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan kalau engkau diberkati lewat firman ini, bagikan dan share kepada siapapun. Dan yang paling penting, lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.